Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ustadz Lukman Hakim, jamaah rombongan 4 Ad-Da'wah SOC 28 2019 haji 2019 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita dapat berkumpul di tempat Prof. Haji Karna dan Bu Hajah Titik. Terima kasih Bu yang juga nanti akan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan termasuk kita yang sangat menanti-nantikan syafaat nanti di yaumul akhir. Amin. Ibu bapak yang berbahagia, pada sore hari ini sekali lagi jamaah rombongan haji 2019 sudah sebagian hadir matur nuwun, dan sebagian juga sudah izin baik yang di grup maupun yang japri ke saya karena ada kegiatan bersamaan, sehingga mohon izin ini pada Sohibul Bait yang dan juga jamaah yang lainnya. Semoga nanti pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa rawuh, dan pada jamaah yang sedang maupun dalam tahap pemulihan dari sakit, semoga mohon doanya nanti bisa disembuhkan, lekas pulih dan bisa nanti bersilaturahim di jamaah kita bersama-sama tentunya. Untuk mempersingkat waktu karena nanti Ustadz Lukman ada kegiatan yang lain, mari kita buka pengajian pada sore hari ini. Pertama nanti dengan Al-Fatihah, kemudian syahadat, dan dilanjutkan dengan doa belajar. Monggo saya adakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Matur nuwun. Semoga dengan bacaan doa tadi pengajian kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan nanti juga mendapatkan barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya acara tausiah dari Ustadz Haji Lukman Hakim MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang saya hormati Pak Haji Dr. Ketua, bener sih, bener nih Pak Haji Dr. Ketua yaitu Pak Arif Rianto Budi Nugroho. Yang saya hormati Sohibul Bait atau tuan rumah, kawan kita yang paling fenomenal dan viral yaitu Profesor Karna Wijaya beserta Ibu Hajah Titik, owner dari Resto Joglo Engking yang sekarang ini kita tempati. Yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Pengajian Haji Ad-Dakwah Rombongan 4 tahun 2019. Semuanya saja rahimakumullah, ya mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajiannya dibuka dengan pantun. Bulan puasa, hendaklah bersabar. Jamaah semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Makan ketupat untuk bersahur. Kalau semuanya sehat, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini sore yang indah, sore yang cerah dan istimewa karena sore hari ini kita bisa bersua di Resto Joglo Engking miliknya Prof. Karna dan Bu Titik ini. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih kuat menjalankan ibadah puasa. Yang hari ini memasuki hari yang ke-18. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa turunnya Al-Quran di Indonesia ini dikenal dengan Nuzulul Quran dan diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Kok bisa dapat tanggal 17? Ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Katsir yang mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada beberapa pendapat terkait kapan Al-Quran itu pertama kali diturunkan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 24 Ramadan, ada yang mengatakan bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Lah kapan Lailatul Qadarnya? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan di awal-awal Ramadan. Tetapi bahwa Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan pasti sudah fix, tidak ada perdebatan lagi. Karena informasinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulannya sudah pasti Ramadan. Tanggalnya salah satunya 17 Ramadan tadi.
pendapat dari Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu fungsinya adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita. Ibaratnya kita berada di padang sabana yang luasnya tak bertepi atau di tengah lautan, maka Al-Quran ini adalah navigasinya. Pesawat itu bisa mencapai tujuan karena ada navigasinya, ada panduannya. Nek kula rak mung batin kok pilot iki kok ya apal-apale ya dalan. Saka Solo kok iso mendarat ning Jeddah. Ora salah. Kok bisa mendarat di Madinah? Karena mereka dituntun oleh sistem navigasi. Begitu pula kapal di tengah lautan. Kalau tidak ada navigasi, mereka akan kehilangan arah. Mau kemana? Tujuannya kemana? Kalau mau ke sana terus kemana arahnya? Nggak tahu. Saya dulu waktu muda ikut Mapala, Bapak Ibu. Mahasiswa pecinta alam. Beberapa kali naik gunung. Ketika di gunung kita nggak tahu endi lor endi gitu. Jadi koyo entung. entung endi lor endi gitu. Niku rak biyen dolanane entung nggih. Nah, sing ngalami dolanan entung iki berarti saiki wis tuwa. Kita cah saiki ra ono sing dolanan entung. Anakku ora tau dolanan entung. Nggih. Neng berbahagialah kita. Dolanan entung kok dinyanyake entung endi lor endi kidul kok iso megal-megal. Ngalor ngidul. Tidak akan tahu jalan. Ketika kita di pegunungan, maka pendaki gunung itu harus punya ilmu navigasi medan. Ketika saya berada di tengah hutan, ketika saya berada di tengah belantara, saya nggak tahu posisi saya di mana. Maka saya membawa kompas dan peta. Dengan kompas itu saya bisa menentukan titik saya di peta. Ada ilmunya, Bapak Ibu. Ini kalau yang mendalami ke pecinta alaman tahu ya. Bagaimana kita mengambil koordinat kita, kemudian kita gambar di peta, menjadi tahu. Maka kemudian kita nggak bingung lagi, oh kita di sini, posisi saya di sini. Kalau saya mau turun lewat Bebeng Kaliurang, saya harus berjalan ke arah sini. Kalau saya mau turun di Bali Ranti Klaten, saya jalannya ke sana. Kalau saya turunnya mau di Jurang Jeru Magelang, saya lewatnya sana. Tahu. Karena ada petunjuk. Al-Quran fungsinya bagi kita hudal lil muttaqin, hudan linnasi, petunjuk bagi manusia. Setelah dapat petunjuk, oh kita tahu. Umpamane ra ono Al-Quran, kula mbayangke ya awake dhewe ya bingung tenan lho nggih. Terus mau ngurip waton nganggo aturane dhewe-dhewe lho ya. Ada Al-Quran saja bisa do bingung kok. Apalagi kok nggak ada. Karena ada kita jadi tahu, oh ternyata dulu saya itu dari nggak ada. Kemudian saya ada. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ruh. Saya pernah ada di alam ruh. Kemudian setelah itu saya di alam rahim. Al-Quran mengatakan begitu. Jadi tahu kita.
kita berada di alam rahim. Setelah itu sekarang kita ada di dunia. Terus ngapain? Kata Allah, nanti kita akan mati. Kita pun juga sudah menyaksikan bagaimana kematian itu datang kepada seseorang. Setelah itu bagaimana? Oh, ternyata perjalanan kita tidak selesai di situ. Nanti masih ada alam barzakh, masih ada alam akhirat. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah atas apa yang kita perbuat selama kehidupan kita di dunia. Kita jadi tahu Bapak Ibu. Tetapi memang sampai dengan saat ini Al-Quran belum diyakini kebenarannya oleh semua orang. Kalau Al-Quran sendiri mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang belum bisa difahami oleh manusia, berarti ya cuman belum saja. Manusianya yang belum bisa paham, manusianya yang masih gagal paham. Tapi lambat laun ternyata kebenaran Al-Quran itu dibuktikan secara ilmiah oleh manusia. Misalnya jasadnya Fir'aun itu kan utuh kan Bapak Ibu. Sampai sekarang kan utuh, bisa disaksikan di Mesir sana, dijadikan mumi. Memang Allah yang berkehendak demikian. Pada surat Yunus ayat 92 Allah mengatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu, kata Allah, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Kemudian manusia juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Pada surat Ad-Dzariyat ayat 49 misalnya, bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun. Dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasangan agar kalian memikirkannya. Manusia sudah jelas diciptakan berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau di dunia ini laki-laki semua, pusing nanti Prof. Karna dan bapak-bapak ini ya. Begitu juga kalau ibu-ibu semua, pusing juga mau ngapain. Diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan semuanya berpasang-pasangan. Bukan hanya manusia, tetapi binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan sampai kepada materi yang tidak bisa kita lihat. Ya, misalnya elektron. Nah, ini malu saya, ini ilmunya Prof. Karna. Itu kan berpasangan juga proton dan neutron itu. Oh, jadi benar ini. Benar. Al-Quran benar. Ad-Dzariyat 49 benar. Manusia yang baru bisa paham belakangan beberapa hal yang dia tidak bisa pahami. Nah, tetapi sekali lagi bahwa tidak semua orang yakin dan percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Contohnya siapa Bapak Ibu? Kalau di zaman kita ini, di zaman kita hidup ini, ada orang yang namanya Salman Rushdie. Dia menjadi
musuh umat Islam karena karyanya yang menyudutkan umat Islam dan menghina Al-Quran yang berjudul The Satanic Verses, ayat-ayat setan. Kemudian yang belum lama juga Rasmus Paludan, dia membakar Al-Quran. Ini adalah orang partai di Denmark, kemudian demo di Swedia dengan cara membakar Al-Quran. Gara-garanya Turki itu menolak Swedia menjadi anggota NATO. Kemudian sasarannya kok Al-Quran. Berarti kan dia mencampur adukkan politik dan agama ya Bapak Ibu. Berarti kan dia berpolitik identitas ya. Nah ini kalau orang-orang yang hidup pada zaman kita. Orang-orang yang hidup pada zaman dulu juga sudah membenci Al-Quran. Siapa saja mereka itu? Ada Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini namanya ada di dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Jadi kalau ngasih nama anak atau cucunya jangan Abu Lahab. Lah ngopo kok dijenengke Abu Lahab? Lah jenenge ana ning Al-Qur'an. Jadi ora peh ning Al-Qur'an. Ya kalau Luqman Hakim ya boleh. Karena di Al-Qur'an dia sebagai contoh yang baik. Lah engko nek waten wah ning Qur'an ana jenenge sapa? Firaun. Nah, itu juga enggak bagus. Abu Lahab ini juga orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Kemudian ada lagi Musailamah yang diberi julukan karena dia sangat getol menolak Al-Quran, bahkan dia membuat ayat tandingan terhadap Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu kan ada surat Al-Fil, gajah. Lah aku iso nek ngono wae. Saya akan membuat surat namanya Difda. Apa Difda itu? Kodok. Ya, gitu. Kemudian ada lagi orang yang namanya Salam bin Mishkan. Ini adalah orang Yahudi yang cukup terpandang di kalangan sukunya sampai kemudian kebenciannya kepada Al-Quran itu dibawanya ke tingkat politik juga Bapak Ibu. Karena tahun 622 Nabi itu masuk ke Madinah. Karena provokasi kemudian kampanye dari Salman bin Mishkan ini, sampai kemudian orang Yahudi itu membuat pernyataan 624 Masehi, 2 tahun setelah datangnya Nabi di Madinah. Pernyataannya itu adalah berisikan bahwa orang Yahudi tidak percaya kepada Muhammad dan Al-Quran yang dibawanya. Sampai kepada istrinya yang namanya Zainab binti Al-Harithah itu sangat bencinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi di Madinah itu ternyata orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu berkumpul di tempat yang namanya Khaybar. Dan rupanya mereka menyusun kekuatan untuk menyerang Nabi di Madinah. Padahal jaraknya dekat dari Madinah. Jadi ya kira-kira seperti konflik Rusia-Ukraina sekarang ini ya. Karena Rusia dan Ukraina bertetangga, kok Ukraina mau masuk menjadi anggota NATO? Lah nanti nggak ada batas lagi antara Rusia dengan musuhnya dari blok NATO itu. Begitu pula orang Yahudi ketika itu berkumpul di Khaybar, ternyata mereka menyusun kekuatan untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebenciannya terhadap Al-Quran tadi. Kemudian pada peperangan itu orang-orang Yahudi kalah.
Dan Salam bin Mishkan ini termasuk salah satu yang terbunuh pada peperangan itu. Ternyata dendam kesumat itu terbawa kepada istrinya. Maka kemudian dia mencari berbagai cara bagaimana supaya bisa mencelakakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa jalan yang ditempuh Bapak Ibu? Dia punya ide yang kemudian direalisasikan, yaitu meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi racun itu sudah dipakai dari zaman dulu. Sekarang kan geger lagi, ada racun. Nah, di Indonesia ada dukun yang membunuh 12 pelanggannya, ya, dengan racun yang katanya dia bisa menggandakan uang. Saya mau batin hari gini kok ketembien ono wae wong sing kapusan. Ada seseorang bisa menggandakan uang. Lah kalau memang dia bisa menggandakan uang, mbok sudah nggak usah bilang siapa-siapa, menggandakan saja untuk dirinya sendiri. Kok ndadak golek wong liya begitu. Nah, racun yang dipakai oleh Zainab binti Al-Haris ini untuk mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia sudah survei, Nabi itu kesenangannya apa toh? Oh, Nabi itu kesenangannya daging kambing. Daging kambing yang bagian mana? Oh, yang bagian sampil. Yang bagian paha. Sama ya bapak-bapak. Begitu. Maka suatu ketika dia mengirim hidangan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup banyak sehingga dimakan dengan beberapa sahabat. Kemudian bagian paha kambing yang dihidangkan kepada Nabi itu, ya, sudah ditaburi racun sama si Zainab itu. Katanya ingkana malikan istaroha minhu wa ingkana nabiyan fasayuh baru. Baik, nanti aku ambil tindakan. Kalau dia memang cuman raja biasa, pemimpin biasa, pasti habis, pasti meninggal. Tapi kalau memang dia beneran nabi, dia pasti mendapatkan mukjizat. Nah, begitu kata si Zainab. Maka ketika makan itu Nabi tahu, karena dia mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan kepada para sahabat, stop, hentikan makannya. Inna hadal akma layuh biruni annahu masmumun. Ini daging paha kambing ini memberitahu kepadaku kalau dia itu ada racunnya, gitu Bapak Ibu. Nah, maka kemudian Nabi selamat dari racun itu. Seperti yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Bahwasanya Allah itu menyelamatkanmu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi saya tidak sependapat dengan yang punya pendapat bahwa Nabi itu meninggal karena efek dari racun itu. Nabi tidak sempat diracun. Tapi ada yang mengatakan Nabi itu sempat makan racun itu dan menimbulkan efek yang berkepanjangan kepada Nabi, dan sampai kemudian beliau meninggal dunia. Saya meyakini bahwa Nabi itu tidak diracun. Nabi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi renungan dari peringatan nuzulul Quran kita,
bahwa Al-Quran itu benar kita yakini, apalagi kita ini memang dari awalnya pendekatannya memang sudah yakin, sudah iman, sudah percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memang hudan linnasi, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Dan kita yakin bahwa dzalikal kitabul la raiba fi, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka karena kita yakin, kita iman kepada Al-Quran, hari ini kita berpuasa. Mengapa? Karena Allah perintahkan kepada kita. Di mana? Di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kita disuruh oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan demikian. Kemudian karena kita yakin, kita percaya kepada Al-Quran, kita kerjakan puasa itu. Karena keimanan kita, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah melahirkan keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Al-Quran kita. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa qina bisolihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat nikmat berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini ya Allah, dan kepada jamaah pengajian ad-dakwah 4 tahun 2019. Berikanlah kepada kami semua umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah halalan thayyibah, hidup kami yang selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa mencintai Al-Quran. Allahumma rabbana as'ati fil ba'sa fa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, berikanlah kesembuhan yang sempurna kepada jamaah pengajian ini yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang sakit. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, dan mohon izin selanjutnya saya pamit untuk melanjutkan acara. Mohon izin Prof. Karna, Bu Titik, Pak Arif ini dan semuanya. Mudah-mudahan nanti acara lancar. Syukur kalau sekalian tarawih di sini. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.